Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Saat ini di dalam suasana sukacita Pentakosta, Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima sapaan Tuhan di dalam pewartaan firman, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, di dalam suasana sukacita Minggu Pentakosta pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kami bahwa Roh Kudus diberikan bagi setiap orang yang percaya untuk kami boleh dimampukan untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk kami terus bersyukur akan kehidupan yang Tuhan berikan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan di Minggu Pentakosta pada saat ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai ayat 13. Yang demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini di dalam suasana Minggu Pentakosta, di mana kita menghayati akan turunnya Roh Kudus di dalam hidup para murid yang pada waktu itu sedang berkumpul menantikan janji Allah, karena janji Allah tergenapi di dalam peristiwa Pentakosta. Tentunya kehidupan para murid pada waktu itu menunggu sesuatu yang dijanjikan Allah dengan rasa yang cemas, menunggu janji Allah dengan perasaan was-was, dengan perasaan terus menantikan apa benar Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah itu benar-benar akan diberikan kepada para murid. Ketika mereka sedang berkumpul di Yerusalem, di suatu rumah,
Mereka tentunya tetap berharap bahwa apa yang difirmankan di dalam janji Tuhan Yesus itu pasti akan digenapi pada hari itu melalui turunnya Roh Kudus atas para murid. Nah, hal itu juga dikehendaki Tuhan atas para murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid kembali ke Yerusalem. Mereka senantiasa berada di bait Allah. Mereka memuliakan nama Allah. Mereka menantikan janji Tuhan bahwa mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hingga saat perayaan Pentakosta tiba, para murid dan semua orang yang percaya berkumpul di suatu tempat. Inilah yang dilakukan oleh para murid. Inilah yang dilakukan oleh orang percaya ketika mereka menantikan akan penggenapan janji Allah dengan diberikannya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita, menghayati peristiwa turunnya Roh Kudus itu mengandung arti yang demikian. Yang pertama, Roh Kudus memenuhi orang percaya. Roh Kudus itu akan memenuhi dan tinggal diam di dalam hidup orang percaya. Sama seperti para murid yang itu tetap percaya, mereka menantikan dengan cara berkumpul. Mereka bersekutu di bait Allah, di Yerusalem. Ketika mereka berkumpul di dalam rasa percaya akan penggenapan janji Allah itu, mereka bersatu. Karena mereka percaya, maka Roh Kudus mereka rasakan dan diberikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Memenuhi ini dapat diartikan menguasai atau menaungi kehidupan para murid. Kalau Roh Kudus itu menguasai para murid, maka setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan, apapun yang akan dikerjakan oleh para murid itu berasal dari Roh Kudus. Bukan kekuatan dari manusia, tetapi kekuatan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus menguasai, memenuhi, dan menaungi, dan menghandle segala sesuatu yang akan dikerjakan dan dilakukan oleh para murid dan orang percaya. Yang kedua, yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya, yaitu dengan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti mereka mengatakan sesuatu yang bukan berasal dari bahasa mereka sendiri. Oleh sebab itu kata-kata ini mengandung arti bahwa bahasa adalah alat, bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi, agar bahasa itu dapat berfungsi dan dapat dibutuhkan untuk kita gunakan sebagai alat, sebagai cara untuk kita mewartakan kabar sukacita dari Allah, yaitu dengan bahasa, dengan apa yang kita ucapkan. Nah, berkaitan dengan bahasa, dengan apa yang kita ucapkan, terkadang manusia menggunakan bahasa ucapan mulutnya itu terkadang digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Kita ketahui banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada sumpah serapah, ada makian, ada ucapan-ucapan yang kotor yang dikeluarkan dari mulutnya. Padahal seharusnya mulut yang bisa mengeluarkan kata-kata di dalam bentuk bahasa itu seharusnya dilakukan manusia, seperti para murid itu untuk memuji Tuhan. Tetapi terkadang manusia lupa karena keegoisan, karena rasa ingin menang sendiri, karena ingin meluapkan emosi. Akhirnya manusia itu menggunakan bahasa yang tidak baik, bahasa yang tidak sopan, bahasa yang kurang baik untuk meluapkan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Tetapi yang dimaksud dalam bahasa ini
adalah cara kita berkomunikasi. Dengan bahasa kita menyaksikan karya Allah kepada dunia ini, bahwa Yesus sudah lahir, Yesus sudah menderita dan mati, Yesus sudah bangkit dari kematian, dan Yesus sudah terangkat ke surga, dan Yesus sudah memberikan penyertaannya melalui karya Roh Kudus di dalam peristiwa Pentakosta. Itulah yang harus kita ucapkan, kita wartakan, agar menjadi berkat. Bukan sebaliknya, bahasa yang kita keluarkan, kita lakukan itu justru menjadi sesuatu yang tidak memberkati. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, Tuhan memakai kita melalui bahasa untuk kita berucap, berkata-kata, untuk bersaksi. Dengan bahasa kita bisa berkomunikasi untuk menyaksikan karya Allah kepada dunia ini. Dan yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa Roh Kudus dicurahkan atas orang percaya, yaitu memberi mereka kuasa, memberi kemampuan, dan bahasa untuk bersaksi tentang pekerjaan Allah. Roh Kudus memberikan kekuatan agar kita dimampukan. Kalau kita bisa melakukan pekerjaan, tentunya kita itu berasal dari kekuatan yang kita miliki. Kekuatan itu mungkin berasal dari makanan dan minuman. Itu secara manusiawi, secara jasmani. Tetapi kalau kita bisa berkata-kata di dalam persekutuan, di dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan, itu karena dorongan atau kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa melakukan semuanya itu. Sama seperti kendaraan, memiliki kekuatan, bisa berjalan, memiliki energi karena adanya bahan bakar. Lampu bisa nyala karena ada aliran listrik. Orang percaya mampu bersaksi, mampu berkata-kata, berpikir, dan melakukan segala sesuatu karena mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, itulah yang justru menolong di dalam kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari Tuhan. Jika kita mampu menggunakan pikiran, ucapan, atau bahasa yang kita gunakan untuk menyaksikan karya Allah bagi dunia ini. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui peristiwa Pentakosta saat ini, kita diingatkan untuk berani menyongsong hidup. Terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 yang terus bertambah kasusnya. Jumlahnya semakin hari semakin banyak, dan bahkan belum ada yang bisa membendung penyebaran COVID-19 di Indonesia dan bahkan di kota kita Salatiga. Terkadang kita takut, terkadang kita enggan untuk melangkah, kita ragu untuk menyaksikan karya Allah. Kita cenderung untuk berada di zona nyaman. Yang penting aku selamat, aku nyaman. Orang lain terserah mereka mau seperti apa. Tetapi kalau kita melihat dari bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, para murid juga merasakan ketakutan. Para murid juga merasakan kecemasan. Para murid juga merasakan was-was ketika mereka menantikan turunnya Roh Kudus. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Ketika para murid digenapi janjinya, segala sesuatu yang dijanjikan Allah tergenapi melalui karya Roh Kudus dan dirasakan oleh para murid. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Kita harus berani menyongsong hidup. Kita orang percaya harus berani melangkahkan kaki kita untuk berkarya dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup itu adalah anugerah. Karena hidup itu adalah sebuah sukacita. Maka harus tetap kita jalani, kehidupan harus tetap kita nikmati, dan kehidupan harus tetap kita syukuri. Oleh sebab itu, hidup itu adalah tantangan.
maka hadapilah. Hidup adalah keindahan, maka kagumilah. Hidup itu adalah tragedi, maka tangisilah. Tidak masalah kita menangis. Hidup itu adalah tugas, maka tekunilah. Hidup itu adalah misteri, maka takjubilah. Hidup itu adalah impian, maka wujudkanlah. Hidup itu adalah perlombaan, maka menangkanlah. Hidup itu adalah janji, maka penuhilah. Hidup adalah teka-teki, maka jawablah. Hidup adalah perjalanan, maka tempuhlah. Hidup adalah anugerah, maka syukurilah. Hidup adalah kenyataan, maka mari kita telan. Hidup adalah kegembiraan, mari kita bagi. Hidup adalah petualangan, mari lakonilah. Hidup adalah kesempatan, maka manfaatkanlah. Hidup itu adalah pemberian, maka hargailah. Hidup itu adalah cinta, maka terimalah dan berilah. Hidup itu adalah perjuangan, maka tuntaskanlah. Dan hidup itu adalah penderitaan, maka tanggunglah. Dan yang terakhir, hidup itu adalah dambaan, maka raihlah. Mari bersama dengan karya Roh Kudus kita menjalani kehidupan ini, kita mengagumi, kita tekuni, dan kita wujudkan di dalam rasa syukur kita, untuk kita berani menyongsong hidup dengan cara kita memberanikan diri, agar kita membuka hati kita, agar Roh Kudus mau berkuasa memenuhi hidup kita, untuk kita berani bersaksi, melakukan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Selamat bersaksi di dalam karya Roh Kudus. Selamat menghayati Pentakosta bersama keluarga. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.